menguasai materi tertentu, sudah mendapatkan sertifikasi segala macam. Tapi pas kami monef ke sana, ternyata orangnya sudah nggak ada. Karena Gunung Kidul punya ciri khas merantau. Nah, iya. Bantul, Bantul kebalikannya dari Gunung Kidul. Saya kebetulan tinggal di Bantul. Saya juga mengamati kultur dan model sosial di sekitar kampung saya ini. Pendidikannya bagus-bagus Bapak sampai S1 segala macam. Tapi mereka sama sekali tidak punya keinginan untuk keluar dari kampungnya. Bahkan beberapa ada yang sudah keterima di Astra, itu bagian weldingnya, itu mereka menolak. Ini yang sangat-sangat banyak perbedaan mengenai kultur dan karakteristik masyarakat di beberapa wilayah. Ini dalam satu DIY aja. Studio wilayah saya waktu S2 kemarin saya di Banten. Kebetulan Bantennya itu Banten pinggir Bapak Pandeglang segala macam yang memang itu wilayah-wilayah Jawara ya. Seperti itu. Di sana itu sekolah tidak penting. Sekolah SD sampai SMP tidak penting, tapi mereka lebih memilih sekolah seperti madrasah, pesantren, dan memang ketokohannya sangat-sangat peran ketokohan sangat kuat di sana. Jadi mereka akan sangat tidak kooperatif dengan namanya dengan musrenbang segala macam hal-hal seperti itu karena mereka memang sangat menurut dengan peran ketokohannya seperti itu. Jadi memang untuk mencari informasi bukan hanya lewat forum-forum resmi ya, tapi memang kita perlu mendorong gimana caranya itu kita bisa lebih pendekatan ke masyarakat lebih dalam dan penetrasi lebih kuat. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi catatan dari rencana pemerintah ya, rencana pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Dokumen fakta dan analisisnya kurang. Tiba-tiba sudah jadi dokumen rencana. Itu yang memang kita perlu 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 telah kembali apakah semua dokumen rencana itu perlu ada dokumen sebelumnya yang menampilkan buku tentang data, fakta dan analisisnya sehingga nanti sudah dalam kesimpulan masuk dalam buku rencana seperti itu. Memang kalau dalam rencana pembangunan daerah ataupun wilayah kan memang banyak beberapa komponen yang perlu diperhatikan dan datanya mesti dalam. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya sharing ya. Karena saya punya punya banyak pengalaman beberapa di wilayah di DIY ini dan di luar itu memang aspek sosial yang paling berat. Kita bisa menghabiskan 1 miliar setahun untuk sapras dan selesai, tapi belum tentu aspek sosial. Sosial itu sangat-sangat tidak bisa kita prediksi. Perencanaannya bagus, ketika eksekusi juga kurang bagus juga akhirnya juga sangat disayangkan. Memang itu yang penting ya. Mungkin mungkin Pak Agus yang dari Bapeda Kota juga punya pengalaman juga dari soal sisi kota karena untuk kota kan juga punya aspek tersendiri ya. Karena model sosialnya berbeda, angka usia produktifnya juga lebih banyak di kota, infrastrukturnya juga lebih memadai. Nanti juga ketika teman-teman melihat aspek perdesaan dan perkotaan itu akan ada perbedaan sangat-sangat jauh. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun Bapak. Makasih Pak Aryadi dari insight-nya yang sangat-sangat apa ya istilahnya insightful lah ya. Jadi ada variasi-variasi tadi dicontohkan di Gunung Kidul, Bantul sendiri juga sangat kontras ya, oposit ya istilahnya ya Gunung Kidul yang karena mungkin tadi disampaikan Pak Nurmas juga kondisi alam ya, keterbatasan alam juga. Kemudian apa orang yang sering gitu ya bahwa generasi mudanya itu merantau itu. Kebalikannya Bantul, mungkin juga kota gitu ya. Kota Yogyakarta juga bersama Pak. Artinya bahkan dibela-bela nih keterima kerja tapi nggak diambil gitu. Makanya kan ya ada kecenderungan ini apa pengangguran intelektualnya ini tinggi gitu. Nah, ini contoh Banten juga variasi yang berbeda ya. Kampung Jawara gitu kira-kira. Jadi panutannya paling tokoh gitu ya lokal di situ sehingga nggak menganggap penting apa ya istilahnya musyawarah-musyawarah perencanaan dan memang tadi jadinya juga secara pendidikan juga tidak menganggap formal gitu ya. Nah ini insight yang saya kira terutama bagi teman-teman juga sangat penting gitu ya bahwa apa istilahnya variasi mungkin jadinya kalau dalam konteks pemerintahan di mana jadi nggak bisa ada aturan baku gitu ya apalagi lingkup nasional gitu ya yang terkait dengan apa ya istilahnya isu sosial ini gitu ya. Ini diserahkan masing-masing kan gitu istilahnya.
Nah ini monggo kalau Pak Norma ada apa tanggapan gitu untuk merespon Oke, terima kasih. Pak Saya kira Riyadi. terima Oke, kasih Pak Riyadi atas sharingnya. Itu menjadi pembekalan bagi teman-teman yang nantinya menjadi perencana. Karena memang kalau studi ilmu sosial itu studinya sifatnya deskriptif. Kita tidak bisa membuat kesimpulan yang mengeneralisir itu memang tidak bisa dalam ilmu sosial. Kita hanya bisa menjelaskan masyarakat ini konteksnya begini, karakternya begini. Sudah. Nah, yang lain nanti lain lagi. Kalau kita bisa belajar dari tempat lain, itu hanya bagian-bagian tertentu yang bisa kita pelajari. Oleh karena itu, kearifan lokal ya, itu penting untuk dipelajari. Kemudian kontekstualitas itu menjadi penting. Saya kira nanti teman-teman yang akan menjadi perencana harus siap menghadapi itu. Akan Pak Agus. ya. Oke, jadi apa ini juga jadi penting juga ketika Pak Riyadi kan di Dinas Pariwisata ini Pak Norma. Jadi kalau pariwisata saya kira sampai ke social engineering enggak itu. Jadi ya, pariwisata kan sebetulnya kan digadang-gadang apalagi di konteks di ya untuk menjadi lead ya dalam pertumbuhan ekonomi gitu ya. Tapi ketika kita bicara dinamika sosial, apakah sampai ke sana ya barangkali. Tapi ya monggo kalau nanti Pak Riyadi mau berkomentar tentang itu kita bisa kasih waktu juga. Kalaupun nggak masalah. Tapi jadi, oh monggo Pak Riyadi kayaknya J, unmute memang ini. kalau dari dari Kementerian Pariwisata memang aspek sosial SDM itu jelas salah satu pilar ya Pak ya, salah satu pilar. Kemudian ada aspek lembaga juga yang memang ini SDM dan lembaga yang saya perhatikan juga saya lihat itu bergabung menjadi aspek sosial gitu. Memang kalau di DIY sendiri kita perlu bedakan antara aspek sosial yang ada di pedesaan, desa wisata, kampung wisata, kemudian ada juga aspek sosial yang menyangkut dengan kelembagaan industri pariwisata. Itu yang nanti akan berbeda. Kemampuan berbeda, kemudian cara mereka berusaha juga berbeda, pendekatannya juga berbeda. Yang sedang kita kembangkan sekarang kemitraannya, Pak. Bagaimana industri pariwisata yang ada di DIY ini bisa menjadi mentoring ke desa-desa wisata ataupun kampung wisata. Jadi memang untuk transfer of knowledge, kemudian cara mereka bisa beberapa desa malah jadi ini Pak on the job training di beberapa hotel ataupun di beberapa travel agent. Ada juga teman-teman dari PPJI, dari catering jasa boga itu mereka terjun ke desa wisata untuk memberikan bagaimana caranya menyediakan apa kuliner yang higienis ataupun standar dengan kebersihan yang cukup baik sesuai dengan standar yang ada di standar usaha yang berbasis resiko seperti itu. Karena memang makanan juga resikonya tinggi Pak ya, masuk perizinan resiko menengah tinggi juga. Yang itu jadi concern kami juga bagaimana mereka bisa menyajikan pelayanan prima di tingkat pedesaan. Jadi memang kulturnya cukup cukup kompleks memang di untuk DIY yang punya 5 wilayah ini, tapi memang tantangannya tersendiri yang membuat agak berbeda itu di masing-masing kabupaten, kabupaten kota segala macam itu yang menjadi tantangan tersendiri untuk pengembangan pariwisata. Ada yang sudah siap, kurang infrastruktur, tapi juga ada yang sudah punya infrastruktur, tapi SDM-nya nggak siap, malah mangkrak. Seperti itu banyak hal terjadi seperti itu. Jadi memang justifikasi kami perlu pertajam Pak dari sisi pemerintahan apakah wilayah ini menjadi pengungkit atau wilayah ini belum bisa jadi pengungkit Pak pariwisata. Kita perlu tahu karena memang dalam setiap pengembangan wilayah kita juga punya landasan teori dulu. Kita mau mengambil ilmu yang mana untuk pengembangan wilayah tertentu. Jadi yang memang belum belum sama sekali hampir hampir sama sekali belum kita rasakan di pemerintahan. Itu yang akan kita perbaiki di masa ke depannya. Begitu Pak Agus Salim. Baik, terima kasih Pak Riyadi. Jadi itu ya ada dua ini ya ada dua segmen gitu ya ketika kita bicara pembangunan pariwisata. Yang pertama itu yang industri pariwisata ini tentu diisi oleh apa ya bisnis ya lebih banyak bisnis kan gitu ya sehingga apa ya lari sendiri kan gitu ya lari sendiri kan mereka punya insentif gitu ya untuk membangun bisnis pariwisatanya gitu. Dan mungkin eh, pariwisata nggak hanya objek ya tapi di sini kan ya apa ya bisnis seputar pariwisata kan gitu ya. Nah Betul, kemudian Pak. yang Jadi, kedua jadi mentoringnya ini dari teman-teman industri di kota ngajarin pedesaan di Bantul. Jadi kita ya jadi kita lakukan nulisnya seperti itu.
Iya, iya. Lintas wilayah Ya. malah sekarang. Oh ya, lintas wilayah juga ya. Heeh. Terus, oke. Terus kemudian yang kedua, ya ini yang kemudian terkait dengan masyarakat tadi, gitu ya. Bahwa ada apa kampung wisata, desa wisata, gitu kan. Nah, ini tadi yang saya ini ya, apakah eh, pembangunan pariwisata itu sampai ke social engineering? Ini titik krusialnya di sini ya, ketika kita men-set up satu kawasan untuk wisata berbasis komunitas kira-kira gitu ya dalam bentuk desa wisata, kampung wisata gitu, di mana diharapkan masyarakat lokal itu yang punya peran di situ. Nah ini kan kemudian tadi disampaikan Pak Riyadi bahwa memang di sini ada mekanisme mentoring ini antara di segmen industri wisata ke tadi ya yang desa wisata dan sebagainya. Nah ini menarik sebetulnya nih Pak Norma. Jadi kalau kita bicara kolaborasi mata kuliah ini kan yang satu mahasiswa perencanaan, yang satu mahasiswa sosial itu kalau kalau mau implementasi yang optimal tuh ya itu salah satu case-nya di desa wisata, kampung wisata ini. Jadi kalau kita juga bicara mitigasi dampak sosial itu yang penting juga di situ ya untuk ketika merencanakan wisata di situ itu. Ini saya nganu Mas Triadi, saya nambahi poin ini Mas Triadi kira-kira untuk memperkaya pembahasan ini. Mungkin Pak Nurma juga kalau mau menambah insight terkait dengan ini juga monggo. Sebelum kita beralih ke teman-teman yang lain. Oke, cukup bagus. Saya Oke, kira insight-nya sudah luar biasa. ya siap. Ya baik. Ini kan kita sudah jam 11:17 ini. Jadi sebetulnya ini masih ada beberapa komentar karena di grup itu saya sampaikan masing-masing kelompok komen atau bertanya itu. Tapi kayaknya kebanyakan bertanya ya daripada komen. Tapi ada satu dua tadi yang komen gitu. Ini masih ada banyak. Terus ini pada semua peserta ini saya tadi juga saya share terkait dengan materinya Pak Norma, mitigasi dampak sosial. Monggo bisa dicek di chat gitu. Nah ini mungkin kita akan mungkin tidak semua kita akomodir ya karena waktu juga. Tapi ini masih ada barangkali masih ada satu dua yang bisa, tapi ya mohon maaf ini kita urutkan yang cepat dulu kan gitu ya. Tapi biar biar berimbang juga dari tadi saya yang bicara aja, mungkin teman-teman bisa menyampaikan ini mulai dari Adam ini, Adam dulu, Adam Krisna menyampaikan gitu. Ya ini bonusnya ya ini ya, bonus untuk menyampaikan apa yang di chat, mau ditulis di chat. Silakan Krisna. Dari kelompok 14 ya, mungkin Adam Krisna atau Oh ya, teman-teman yang lain. Ya silakan. eh, tadi kan seperti yang disampaikan Pak Norma bahwasannya pembangunan berkelanjutan seharusnya mengintegrasikan nilai-nilai penting seperti keadilan yang berpihak, prinsip berkelanjutan, lokal, kemudian keterbukaan informasi serta penyampaian informasi yang mudah dipahami masyarakat awam. Cuman kan dalam beberapa hal terakhir kadang waktu terakhir ini banyak pembangunan-pembangunan strategis nasional itu kadang malah tidak eh, tidak menunjukkan praktik nilai-nilai tersebut, prinsip tersebut kan Pak. Nah, yang ingin saya tanyain seharusnya bagaimana sih masyarakat atau mahasiswa seperti kita yang sedang belajar tentang perencanaan pembangunan ini bersikap atau melihat kontradiksi antara teori dan praktik pembangunan yang seperti ini. Begitu sih Pak. Terima kasih Pak. Mas Krisna terima kasih. Monggo Pak Norma. Ini Oke, terkait dengan IKN ya. Monggo. ya tadi seperti disampaikan oleh Pak Agus, mungkin kita tidak membahas tentang respon terhadap dampak sosial ya. Kita masuknya ke lebih ke mitigasinya. Mungkin teman-teman mahasiswa bisa menjadikan kasus-kasus semacam itu sebagai case studies ya. Atau kalau mungkin punya hobi ya bisa bisa ikut demo ya. Tetapi dalam kaitan dengan ini bisa menjadi case studies. Miss-nya di mana? Ya? Dalam program-program program-program semacam itu missing-nya di mana? Itu kan dibuat oleh pemerintah pusat, kemudian langsung dieksekusi oleh pemerintah pusat. Nah, saya kira komentar-komentar IKN termasuk yang paling banyak dikomentari. Ya, Adam bisa cari komentar-komentar itu, kemudian
mana kira-kira yang paling bisa menggambarkan mengapa IKN itu mangkrak. Misalnya elemen politiknya terlalu kuat, sehingga pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya birokratis, administratif atau perencanaan itu menjadi kurang waktu. Ini nanti bisa di breakdown. Komponen-komponen pembangunan itu apa, komponen pembangunan itu apa. Saya sudah pernah ke site di situsnya .0 IKN itu dan melihat master plan-nya di sana. Ya, memang cukup rumit dan yang terlihat ya hanya gambaran biayanya. Kalau biayanya mungkin tercukupi untuk membangun itu, tapi kan itu bukan membangun tempat sebenarnya, tetapi membangun sarana. Nah, sarananya ini yang tidak terbangun. Bangunannya jadi, tapi fungsinya yang nggak jadi. Karena IKN itu kan akan menjadi ibu kota, di mana nanti investor akan ikut membangun. Tapi kenyataannya pemerintah sudah membangun bagiannya pemerintah, tapi investornya tidak kunjung muncul, akhirnya mangkrak. Nah, ini saya kira perencanaan menjadi kata kunci. Nah, nanti silahkan Adam melacak ya, itu menjadi case studies menggunakan teori dan pengalaman selama mengikuti mata kuliah ini ya, untuk nanti mencoba melacak kira-kira missingnya di mana dari pembangunan IKN dan pembangunan banyak sekali PSN ya, proyek strategis nasional yang tidak tuntas baik pada pemerintahan yang sekarang maupun yang dulu-dulu ya. Ada banyak kasus. Begitu Adam ya. Baik Bapak, terima kasih. Jadi IKN ini memang ya nggak cukup sih, tapi sangat kontroversial gitu ya. Ya tadi disampaikan Pak Rema, ya memang kalau dalam perencanaan memang ada aspek politis, teknokratis dan sebagainya. Nah, ini memang politisnya juga dominan kan gitu. Artinya di situ ada visi, ada ambisi gitu kan. Dan mungkin juga didorong faktor-faktor yang misalkan, wah ini Jakarta sebagai ibu kota, daya tampung, daya dukungnya sudah tidak mencukupi dan sebagainya gitu. Sehingga kemudian istilahnya, kalau kita bicara logik harus dipindah dan dipindah kemana itu jadi ada legitimasi. Tapi kemudian kalau kita kaitkan ke aspek sosial, dampak sosial dan mungkin nantinya secara sosial seperti apa. Bahkan kalau di IKN kita nggak hanya secara sosial ya, tapi isu lingkungan kan gitu. Sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat kontroversi. Selanjutnya ini Ardiansah, silakan. Ini juga kesempatan untuk menyampaikan langsung ini, silakan. Ardiansah, Halo, ini Tes. ya silakan, sudah jelas Ya, ini suaranya. ya, terima kasih Pak Agus dan Pak Norma ya. Saya mau menanyakan ya terkait masyarakat resiko ya. Saya cukup konservatif ya dalam memandang pembangunan. Artinya saya kalau dilihat dari sejarah ya, uh, konsep nation state Indonesia ya pasca kemerdekaan itu di satu sisi mendorong semangat multikultural dalam pembangunan seperti itu. Tetapi di sisi yang lain, persebaran masyarakat yang tentunya punya background budaya dan ekonomi yang berbeda itu juga semakin bebas dan itu tentu tidak bisa kontrol karena hak warga negara untuk bebas tinggal di mana saja di dalam wilayah yang dijamin keamanannya seperti itu. Nah, di dalam konteks Jogja yang tadi juga sudah disampaikan bahwa banyak pengusaha-pengusaha atau orang-orang kaya itu justru punya modal untuk berbisnis di Jogja gitu ya, baik dalam pariwisata maupun pelayanan-pelayanan lain. Nah, ini menjadi masalah dalam pandangan saya bahwa saya melihat masyarakat lokal itu semakin terpinggirkan karena keterbatasan akses ekonomi gitu dan kultural juga itu juga menjadi hal yang perlu diperhitungkan gitu. Nah, kemudian tadi saya juga ini ada hubungannya dengan apa yang disampaikan
Pak siapa tadi, maaf saya lupa, yang dari Dispar. Pak Riyadi ya. Misalnya di Bantul orang-orangnya pendidikannya tinggi tetapi lebih memilih untuk tinggal di kampung gitu ya. Ya itu bukan masalah bagi saya karena ya itulah pandangan hidup mereka berbeda dengan kita kalau mau melihat pembangunan secara modern gitu. Kemudian di pedalaman Banten yang bagi mereka sekolah itu tidak penting ya mungkin karena mereka tidak merasa butuh sekolah gitu. Seperti itu. Nah, bagaimana pertanyaan saya kemudian bag- bagaimana uh, um, kita melihat pembangunan dari cara pandang masyarakat seperti ini gitu, Pak. Karena di satu sisi juga orang-orang kaya, orang-orang yang punya modal itu, menurut saya mereka itu adalah motor penggerak dari pembangunan karena punya akses terhadap ekonomi dan juga minim resiko karena mereka bisa membeli keamanan dan segala hal yang bisa diakses. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Dari Ardiansah tentang pluralitas. Ini juga pembahasannya ke ranah ideologis juga yang beda-beda ya cara pandang orang terhadap pendidikan, terhadap pembangunan dan sebagainya. Tapi kemudian dikaitkan dengan bagaimana mengatasi apa ya ketimpangan kalau dalam tulisannya kan seperti itu juga. Ya. Monggo silakan Pak Norman. Oke, dengan nalar yang sedang kita bicarakan ya, ini masyarakat risiko. Kita tidak perlu nunggu masalah timbul baru kita atasi, tetapi bagaimana kita bisa meneropong sebelum masalah itu muncul sudah bisa kita antisipasi. Nah, saya kira pemerintah harus bisa membuat semacam asuransi sosial untuk bisnis. Para pelaku bisnis itu harus membayar dalam bentuk cash maupun in kind fasilitas yang bisa menjadi pelapis keamanan sosial bagi warga yang rentan. Ya, jadi perlu mungkin bisa di uh, semacam pajak progresif begitu atau CSR, tetapi ya sebenarnya konsep CSR itu kan seperti itu ya. Uh, Corporate Social Responsibility itu bagaimana perusahaan membuat pertanggungjawaban, tetapi seringkali CSR itu nggak ada standarnya penggunaannya, hanya standar jumlahnya saja, tetapi penggunaannya tidak terstandar. Nah, oleh karena itu saya kira mitigasi dampak sosial pembangunan bisa mengambil inisiatif untuk mendesain social protection ya perlindungan sosial untuk masyarakat yang tinggal di dekat kawasan wisata, uh, yang ya terutama masyarakat-masyarakat yang terdampak oleh kegiatan wisata tersebut. Ya seperti saya kira kita warga Jogja itu terdampak wisata. Kalau libur panjang kan kita nggak bisa keluar rumah karena macet. Ya, ini dampak universal, tapi dampak spesifik adalah masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar lingkungan wisata itu harus mendapatkan uh, proteksi sosial yang mungkin nanti bisa dialihkan pada peningkatan, bisa dalam bentuk infrastruktur, bisa dalam bentuk peningkatan pendidikan, peningkatan kapasitas supaya mereka bisa berpartisipasi di dalam proses itu, atau ada afirmatif untuk menyertakan masyarakat lokal di sekitar kawasan wisata di dalam kegiatan-kegiatan wisata yang ada di situ. Ya, sehingga proses pertumbuhan ekonomi itu sejalan dengan kesejahteraan sosial. Ya, sehingga ketika ekonomi tumbuh, orang luar datang membawa uang, orang lokal bisa ikut menikmati dan ikut sejahtera bersama. Nah, saya kira nalar itu bisa dirembuk bersama-sama. Di atas kertas itu bisa dilaksanakan, tinggal nanti prosesnya ya. Nah, memang proses di lapangan itu aspek teknis dan aspek politis mungkin yang akan berat, tetapi di atas kertas pertanyaan Adit tadi bisa diantisipasi dengan CSR yang lebih sistematis, CSR yang berorientasi pada social safety. Begitu, Pak Agus. Terima kasih Pak Norman. Sekarang jam menunjukkan sudah 11.30 kira-kira. Sebenarnya ada hmm,
Oh iya, ada 4 ya. Ada masih 4. Ini sebelum ke situ, ini ada peserta yang minta link daftar hadir ini. Teman-teman, apa, tim, silakan kalau nge-share link daftar hadir. Ini apa terutama penting buat kalau buat teman-teman mahasiswa nanti buat ini apa presensi. Tapi kemudian juga kita bisa ngisi ya secara umum buat sertifikat ya karena kan kemarin kita sampaikan ada sertifikat. Ini masih ada 4 pertanyaan, tapi saya ragu nih Pak Norma karena jam 11.31. Pak Norma Oke. sampai jam berapa? Kalau Bisa. saya free, tapi nanti Oke, dikondisikan mohon bagus. Saya free, ini free. ya ya siap. Ini tinggal 4 ya kita anu saja ya. Mungkin barangkali nanti kita bisa lebih ringkas gitu. Faisal bisa menyampaikan secara lebih ringkas dan juga nanti selanjutnya. Silakan Faisal nanti jadi Pak Nur juga bisa mungkin ringkas juga biar Oke, lebih. Enggak, silakan. baik. Perkenalkan, saya Faisal. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 11 yang kebetulan itu mendapatkan OPD Dinas Pariwisata. Saya ingin mengangkat pertanyaan mengenai isu sosial dalam pembangunan sektor pariwisata. Dalam pengamatan saya, pengembangan pariwisata di berbagai wilayah, baik di daerah urban maupun rural, memiliki dinamika sosial yang berbeda, terutama karena latar belakang habitus masyarakat yang juga berbeda. Di satu sisi ada dorongan individualistik yang muncul dari aktor pasar dan investor. Sementara di sisi lain masih kuat nilai-nilai komunal masyarakat lokal yang cenderung mengedepankan gotong royong dan keseimbangan sosial. Seringkali dua nilai ini bersinggungan dalam praktik pembangunan pariwisata, misalnya saat masyarakat lokal merasa kehilangan ruang hidupnya atau ketika budaya lokal mulai komodifikasi tanpa kontrol dari mereka sendiri. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana idealnya pendekatan perencanaan pariwisata yang tidak hanya responsif terhadap peluang ekonomi, tetapi juga benar-benar inklusif dalam arti mampu menjembatani kepentingan individu dan kolektif, serta memastikan tidak ada pihak yang terpinggirkan dalam proses pembangunan. Sekian, terima kasih. Baik, silakan Pak Nurul. Oke, saya kira secara normatif itu sudah ada pada tahapan-tahapan perencanaan yang ada ya, konsultasi dengan masyarakat lokal, kemudian menggunakan bahasa lokal supaya mereka berpartisipasi, memberikan insentif supaya mereka bisa berpartisipasi lebih lanjut, lalu perlindungan sosial supaya mereka uh, bisa ikut berpartisipasi menikmati kesejahteraan itu. Sebenarnya di atas kertas itu mudah, tetapi implementasinya yang sulit. Saya ingat bagaimana saya punya kolega dosen di sosiologi yang rumahnya dekat Bukit Obelik. Awal-awal Bukit Obelik itu dibuka, banyak kemalingan. Tiba-tiba pendatang banyak, ada orang-orang asing yang orang kampung itu kan biasa petani itu rumah tidak dikunci itu biasa, naruh motor di depan rumah itu biasa, tiba-tiba hilang. Nah, idealnya ya menurut saya idealnya infrastruktur infrastruktur pembangunannya menyesuaikan konteks lokalnya. Artinya memberikan ruang sebanyak mungkin kepada masyarakat lokal, karena sebenarnya dampak itu adalah ketika masyarakat lokal itu nggak paham apa yang terjadi. Tapi kalau mereka paham, mereka bisa mengambil kesempatan dan mengambil posisi. Nah, yang bisa dilakukan oleh perencana adalah belajar dari kasus-kasus yang ada, kemudian memaksimalkan yang sudah bagus dan mengurangi risiko yang ada. Saya kira kalau itu lebih kepada proses implementasi ya. Kalau perencanaannya sama seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana mengakomodir nilai-nilai budaya lokal disertakan di dalam desain pembangunannya. Saya kira begitu. Siapa tadi? Terima kasih Pak Norman. Oke, Faisal.
Oke. Baik, selanjutnya Maifa ya. Maifa Wulandari, kelompok 17. Baik, saya perwakilan dari kelompok Maifa, 17 ya, ingin bertanya terkait silakan. permasalahan konflik sesuai dengan pembahasan topik yang telah dibahas. Jadi bagaimana strategi mitigasi dampak sosial dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam setiap tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah, khususnya dalam menghadapi potensi konflik etnis dan penggusuran di daerah perkotaan. Baik, silakan Pak Nur. Oke. Konflik itu sering muncul karena kurangnya komunikasi. Jadi ada sebuah penelitian itu dilakukan di India, kemudian ditransfer ke Indonesia. Kebetulan saya sempat ikut untuk membandingkan dua kota yang mirip, satu kota konflik, satu tidak. Ya. Poso dengan Palu, kemudian Ambon dengan Manado, Jogja dengan Solo. Saya kebagian kota Solo pada waktu itu. Mengapa Solo konflik, Jogja tidak? Atau Solo itu kota yang sangat mudah konflik, sementara Jogja relatif beberapa waktu yang lalu tidak. Salah satunya adalah adanya common ground. Ya. Sultan Jogja itu diakui sebagai sultan. Solo itu orang Solo menghormati keraton, tapi tampaknya tidak menghormati penghuni keraton. Kalau di Jogja, orang Jogja menghormati keraton sekaligus penghuninya. Nah, berdasarkan penelitian yang ada di India, bahkan kelompok-kelompok fans klub bintang film itu bisa menjadi pereda konflik atau bumper konflik. Karena fans club itu anggotanya dari berbagai etnis, nah sehingga ketika akan terjadi konflik, mereka punya channel untuk saling membicarakan itu. Oleh karena itu di dalam perencanaan pembangunan untuk mencegah konflik perlu digalakkan atau dihidupkan atau didorong munculnya apa yang disebut sebagai civic engagement. Kelompok-kelompok sosial, kelompok-kelompok hobi, kelompok-kelompok organisasi, paguyuban-paguyuban itu yang akan menjadi bumper terjadinya konflik. Karena dengan catatan bahwa kelompok-kelompok itu anggotanya multi etnis, ya, kelompok olahraga, kelompok seni, kelompok hobi-hobi. Nah, itu perlu didorong untuk anak muda terutama ya,